Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman kembali dengan teman-teman untuk membuat pupuk organik cair semacam booster untuk pembuahan. Jadi kalau tanaman kita pengen kita buahkan dan cukup bandel, dari pengalaman yang lalu-lalu dan yang sudah terjadi sebelumnya, kalau kita menggunakan pupuk yang nanti akan kami tunjukkan di dalam cara pembuatannya dalam video berikut ini, itu insya Allah tanaman akan mengeluarkan bunga-bunga sebagai calon buah sebagaimana yang kita harapkan. Kita langsung saja teman-teman, bagaimana cara proses pembuatannya, apa saja bahannya, dan bagaimana komposisi penggunaannya nanti. Ikuti video berikut ini, semoga nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ini ada bahan di depan kita, ini ada bahan ya, ada beberapa bahan. Ini adalah cacahan kulit pisang ya, didominasi oleh kulit pisang. Ada beberapa macam sih sebenarnya di sini, karena sudah terlanjur masuk ke dalam, tapi di sini tidak ada unsur nitrogen. Semua berkutat di seputaran kalium, ya, fosfor, dan juga kalsium sedikit, karena di sini ada cangkang telur juga, beberapa cangkang telur. Jadi tadi saya tidak sempat hitung persis, tapi kurang lebih mungkin ada 6 atau 7 butir kulit telur yang saya remes, saya hancurkan. Kemudian saya campurkan dengan kulit pisang, ya, kulit pisang buah. Sebenarnya kulit pisang apa aja juga bisa, ya. Ada kulit pisang. Saya ingat saya ini sekitar 3 hari yang lalu kita di rumah ada makan pisang, ada 2 sisir, ya inilah kulitnya yang kemudian saya kumpulkan dan sudah sedikit agak berubah tekstur warnanya, tapi tidak apa-apa karena unsur-unsur mineral dan yang dibutuhkan di dalam kulit pisang itu tentunya masih tersimpan, ya. Jadi itu campurannya ada, dan ini ada sedikit rumput laut. Sebenarnya nanti akan di kesempatan berikut saya akan buatkan satu video khusus bagaimana cara mengekstrak rumput laut untuk menjadikannya sebagai POC juga yang sangat bermanfaat bagi tanaman, sehingga produktivitas buah, ya, hasil yang didapatkan itu juga bisa berlipat-lipat, ya. Nah, ini ada sedikit sekali. Ini masuk di sini, ya. Ini bahannya satu kulit pisang tadi, ya. Campuran kulit pisang, dominasi kulit pisang dengan ada sedikit cangkang telur, dan kemudian ini ada teh, ya. Teh ini sudah teh ya, nyaris basi lah, belum terlalu basi banget, ya, tapi nyaris basi. Ini ada teh, ya. Ini nanti kita butuhkan. Ini bahan kedua. Kemudian ini ada air cucian beras, ya. Saya sudah masukkan ke dalam jerigen, ya. Ini ada air cucian beras. Kemudian ada molase, ya. Molase ini teman-teman mungkin yang kurang paham, ini tetes tebu pengganti gula, ya. Kalau tidak ada molase bisa menggunakan gula merah atau menggunakan gula pasir juga nggak apa-apa. Tapi karena kebetulan saya pernah beli 1 jerigen molase, masih ada stoknya, jadi kita gunakan molase, ya. Kemudian bahan yang lainnya adalah EM4 bakteri, ya, untuk mempercepat proses fermentasinya nanti, ya. Kemudian ada terasi, saudara-saudara, ya. Ini bukan kita mau bikin sambal ini, tapi ini terasi akan kita jadikan sebagai bagian daripada campuran POC kita. Oke, kita langsung saja proses pembuatannya. Jadi pertama kita timbang dulu, ya. Kita timbang dulu. Ini kita ambil 500 gram, ya, yang campuran ini tadi. Jadi ini berat wadahnya 18, kita nolkan, ya. Kita nolkan, kita ambil sebanyak 500 gram, ya. Ya, sebenarnya lebih juga nggak apa-apa, ya. Cuma biar lebih enak
kalau kita takar. Ya, kurang lebih lah ya. Nah, nih, 516 ya, 500 lah hitungannya. Oke, kita ambil 500 gram. Kemudian kita ambil molasenya. Molasenya itu kita sudah takar nih. Ini 50, 100, 200, 300, 400, 500 ya. Kita ambil 100 mili. 100 mili kental nih, nanti kita cairkan. Ya. Molase ini lebih juga nggak apa-apa, cuma agak boros kan kalau kebanyakan. Ya. Ini 100 mili. Ya. Ini kita cairkan supaya lebih mudah. Atau pakai teh ini juga boleh. Ya. Oke. Oh iya, langsung saja di ini kali. Di tehnya, karena air tehnya nanti kita akan gunakan semua. Ya. Ini masih ada saset tehnya. Kita buka aja nggak apa-apa. Oh iya, maaf, ada satu bahan yang lupa. Ini ada 100 gram tempe ya. Padahal ini sangat menentukan ini. Ini tempe yang sudah basi nih, ya. Ini bahannya juga nih. Ini nanti kita masukkan aja ke sini. Kenapa ambil yang basi? Boleh nggak yang tidak basi? Boleh aja. Cuma kalau dia sudah basi, sudah melalui satu proses fermentasi juga sebenarnya, dan lebih mudah untuk dihancurkan. Ya. Sudah mulai agak nyengat baunya kalau sudah basi begini ya. Tapi nanti ini setelah kita fermentasi, memberikan EM4 kalau ada, EM4 terutama yang sudah kita aktifkan, kebetulan di stok yang sudah diaktifkan habis, jadi saya gunakan EM4 biasa saja ya. Kalau nggak ada ini bisa menggunakan Yakult ya, atau tape singkong juga boleh ya, kita gunakan itu bisa. Nah ini terasinya kita gunakan 3 saset ya. Kalau disendokin kira-kira 3 sendok makan lah ya, atau 2 aja, terlalu banyak nih kalau 3. Jadi sambal terasi malah. Oke. Kalau ada yang sudah hancur terasinya, bisa 3 sendok teh. Ya, kayaknya 3 deh baru cukup. Ini sudah saya hancurkan, jadinya sedikit ya. Ya, 3 deh. 3 sendok teh lah. Jadi 3 saset, kurang lebih setara dengan 3 sendok teh.
Ini sudah hancur, ya. Nah, ini kita tuang ini bisa disimpan di wadah jerigen atau di ember terbuka seperti ini, supaya proses pada saat proses fermentasi berlangsung kan ada gasnya, ya. Jadi tidak meletup. Kita tidak perlu buka kalau dia seperti ini, ya. Kita pakai wadah seperti ini. Ya, ini kira-kira kurang lebih 3-4 literan lah, ya. Nah, kita masukkan air teh yang sudah kita kasih molase tadi sama terasinya. Ya. Oke, lalu kita aduk dulu. Nah, ini air cucian berasnya. Iya, kita sisakan sedikit lah ruang. Jadi prosesnya seperti ini, teman-teman, ya. Kita fermentasi paling tidak 14 hari, ya. 2 atau 3 minggu kita sudah bisa gunakan, ya. Nanti perbandingannya 1:20. Kita semprotkan ke tanaman kita, kalau bisa 3 kali seminggu lah, kalau dia benar-benar bandel. Kalau rada-rada normal sedikit ya mungkin 2 kali seminggu juga bisa, ya. Kita semprotkan mulai dari batang, ranting-ranting, daun, semuanya kita semprotkan. Kalau kita mau kocor 1:10 juga boleh, nggak apa-apa. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan bagaimana prosesnya, dan tentu saja setelah ini kita tutup, ya. Ini saya akan tutup dengan kain. Saya kebetulan punya kain flanel yang saya tidak gunakan, saya akan tutup, lalu saya ikat, dan ini kita tempatkan di tempat yang teduh, ya. Kita simpan antara 2 sampai dengan 3 minggu. Nah, salah satu indikasi bahwa fermentasinya jadi, ini nanti baunya akan bau rada-rada apa ya, rada-rada bau tape gitu, ya teman-teman. Kalau sudah indikasi itu sudah ada, ya sebenarnya sudah bisa digunakan. Misalnya dia belum 14 hari tapi sudah bau tape begitu, udah bisa kita gunakan kalau kebutuhan mendesak. Tapi kalau kita simpan 2 atau 3 minggu itu sebenarnya lebih bagus lagi, ya. Demikian teman-teman, tetap semangat. Bagaimana kita berinovasi, mencerdaskan pikiran kita agar teman-teman penghobi tanaman seperti saya, apalagi saudara-saudara kita yang memang kehidupannya bertani, ini sangat membantu daripada kita menggunakan pupuk kimia yang sebenarnya bagus, sintetis itu bagus. Hanya saja pertama harganya mahal, kedua semakin sering nanti digunakan, maka terjadi residu yang bisa mempengaruhi struktur fisiologis tanah, sehingga tanah semakin keras, semakin susah untuk dibajak, diolah. Tapi kalau kita menggunakan organik, banyak manfaatnya. Pertama murah, kedua tentu saja akan memperbaiki struktur tanah itu sendiri, menumbuhkan mikroorganisme yang lebih banyak, dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan pertanian di mana kita berada. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam hijau, salam berbudidaya, dan tetap semangat untuk berbagi. Udah, sekian.